Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Ardi Rahma Putri Lingga dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hadis tematik menjaga alam, flora dan fauna. Di sini saya akan menjelaskan hadis flora yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anaini alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim rawahu Muslim. Nah, jadi teman-teman, menjaga alam itu kan bukan cuma tugas pecinta lingkungan, tapi merupakan perintah langsung dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Semua yang ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan, air, dan udara itu diciptakan untuk mendukung hidup kita. Nah, tugas kita sebagai pemimpin di bumi adalah merawatnya, bukan merusaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lewat banyak hadisnya juga sudah mencontohkan bagaimana cara menjaga kebersihan dan lingkungan serta menyayangi makhluk hidup lainnya. Jadi, menjaga alam itu adalah cerminan dari akhlak seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas perkata hadis ini. Di sini ada kata ittaku yang artinya jauhilah atau berhati-hatilah. Artinya Rasulullah SAW itu memberikan peringatan agar manusia menjauhi perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Nah, Rasulullah SAW menggunakan kata perintah yang sifatnya antisipasif, artinya ini seperti lampu merah atau peringatan tegas dari beliau agar kita itu benar-benar menjauh dari perbuatan tersebut. Kenapa sampai diperingatkan begitu tegas? Karena perbuatan yang dilarang setelah kata ini bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi langsung berdampak buruk pada kenyamanan orang lain. Selanjutnya di sini ada kata al-la'anaini, dua perkara yang mendatangkan laknat. Artinya adalah dua perbuatan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kecelaan atau doa buruk dari orang lain karena telah mengganggu mereka. Nah, mengapa Rasulullah menggunakan kata laknat? Secara istilah, laknat itu kan artinya menjauhkan dari kebaikan atau rahmat Allah. Tapi dalam konteks sosial sehari-hari, maknanya adalah perbuatan yang otomatis memancing orang lain untuk mencela, marah, dan menyumpahi pelaku tersebut. Nih, coba kita bayangkan. Ketika ada orang yang egois, mengotori tempat umum, lalu ada orang lain nih lewat dan menjadi korban. Spontan kan orang tersebut pasti akan kesal, mengomel, atau bahkan mendoakan yang buruk-buruk kan. Nah, jadi lewat kata ini Rasulullah SAW itu sedang mengingatkan kita jangan sampai perilaku egois kita itu di ruang publik menjadi penyebab untuk orang lain tuh merasa menderita dan akhirnya melaknat mereka. Selanjutnya di sini ada kata alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang hajat di jalan tempat manusia berlalu. Ini maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang membuang kotoran di tempat yang digunakan manusia untuk beraktivitas. Rasulullah tidak sedang bicara tentang jalanan kosong, tapi beliau melarang kita itu mengotori tempat yang biasanya digunakan manusia untuk beraktivitas. Nih, coba kita bayangkan, jalanan adalah tempat orang mencari nafkah, pergi ke kampus, berinteraksi, dan beraktivitas sehari-hari. Nah, jika tempat-tempat ini dikotori, kan dampaknya luar biasa buruk. Mulai dari bau yang mengganggu, sumber penyakit, hingga merusak pemandangan kota. Nah, selanjutnya di sini ada kata au fi dhilihim atau di tempat mereka berteduh. Larangan ini juga berlaku pada tempat yang digunakan manusia itu untuk beristirahat atau berlindung dari panas. Kalau kita bayangkan kan di zaman dulu itu tempat berteduh itu mungkin sesederhananya di bawah pohon, ya kan? Nah, tapi kalau di zaman sekarang ini mencangkup seluruh area fasilitas umum yang fungsinya untuk
berteduh. Nah, contohnya itu seperti halte, terus bangku-bangku di taman kota, pos ronda, atau fasilitas rekreasi lainnya lah. Terus mengapa hal ini dilarang keras? Karena orang yang datang ke tempat berteduh kan biasanya dalam kondisi lelah, kepanasan, atau kehujanan kan. Nah, jika tempat perlindungan ini dikotori, kita sama saja dengan merampas hak kenyamanan dan ketenangan orang lain. Nah, di sini kan saya menjelaskan hadis tematik tentang menjaga alam yang hadisnya flora. Mungkin teman-teman bertanya, materi kita kan tentang menjaga alam dan flora. Lalu apa hubungannya hadis buang hajat ini dengan flora atau tumbuh-tumbuhan tersebut kan? Nah, jadi kita kembalikan lagi ke konteks waktu hadis ini diucapkan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan belum ada halte atau tempat berteduh lainnya kan. Nah, tempat berteduh utama bagi manusia maupun hewan di zaman itu pasti sesederhananya itu di bawah pohon. Nah, pohon adalah flora, iya kan? Nah, ketika Rasulullah melarang kita mengotori tempat berteduh, secara tidak langsung beliau sedang melindungi pohon atau ekosistem di sekitarnya. Jika area di bawah pohon dikotori dengan zat-zat yang merusak, tanahnya kan pasti akan tercemar, akarnya bisa rusak, dan pohon itu bisa mati. Nah, mungkin ada yang ngebatin juga nih. Bukannya kotoran itu kan bisa dijadikan pupuk organik, iya kan? Buat flora atau biasanya kan pupuk-pupuk itu dari kotoran kan. Nah, teman-teman, secara ilmiah, kotoran manusia yang langsung dibuang tanpa diolah, masih mentah nih, itu justru berbahaya karena penuh bakteri yang masih yang bisa mencemari lingkungan atau tanaman. Selain itu, Islam juga kan mengajarkan menghindari dampak buruk harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Niatnya mungkin memberi pupuk, tapi dampaknya kan sama saja merampas hak orang lain untuk berteduh karena bau dan kotor. Jadi, pohonnya mungkin saja subur, tapi fungsi sosialnya sebagai tempat berteduh itu malah rusak. Itulah kenapa Rasulullah tetap melarangnya dengan keras. Nah, jadi seperti itu penjelasan hadis flora dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.